Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-116 sampai 122. Ayat yang ke-116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Tafsir ayat 116. Usai Allah menyempurnakan penciptaan Adam dengan tangannya, mengajarinya seluruh nama, mengutamakan dan memuliakannya, maka dia memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya sebagai tanda pemuliaan dan pengagungan, serta penghormatan baginya. Maka bersegera sujud dalam keadaan taat. Di tengah mereka ada iblis. Ia menyombongkan diri terhadap perintah Rabb-Nya, enggan bersujud kepada Adam. Ia berkata, Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Saya lebih baik daripadanya. Engkau menciptakanku dari api, sedang engkau menciptakannya dari tanah. Al-A'raf ayat 12. Ayat yang ke-117. Fakulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Hai Adam, maka kami berkata, Hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ayat yang ke-118. Inna laka taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Ayat yang ke-119-nya. Dan bahwasanya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Tafsir ayat 117 sampai 119. Saat itulah menjadi jelas permusuhan iblis yang memuncak terhadap Adam dan istrinya. Ketika dia menjadi musuh bagi Allah, sudah terlihat kedengkiannya yang memicu faktor permusuhannya. Maka Allah memperingatkan Adam dan istrinya dari bahaya iblis. Allah berfirman, jangan sampai dia yukhrijannakuma minal jannati fatasqa, mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Yaitu jika setan berhasil mengeluarkanmu darinya, padahal di dalamnya kamu mendapatkan rizki yang menyenangkan dan kenyamanan yang sempurna. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan bahwa kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Maksudnya, matahari tidak mengenaimu dengan terik panasnya. Allah menjamin bagi beliau kontinuitas suplai makanan, minuman, sandang, air tanpa kepayahan dan kecapaian. Akan tetapi Allah melarangnya dari memakan buah pepohonan tertentu. Allah berfirman, "Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. Al-A'raf ayat 120. Al-A'raf ayat yang ke-19. Ayat yang ke-120, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Tafsir ayat yang ke-120. Setan terus-menerus membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua dan mempengaruhinya untuk memandang makan dari pepohonan itu sebagai hal yang baik. Setan berkata, "Hal adulluka ala sajaratil khuldi?" Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, yaitu pohon yang mana siapa saja yang memakan darinya, niscaya dia kekal abadi di surga. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Maksudnya yang tidak terputus jika engkau mengkonsumsi sesuatu darinya. Ayat yang ke-121. Fa'akala minha fabadat lahuma saw'atuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaiha min waraqil jannah wa sa'ada murabbahu fagawa. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Robnya, lalu sesatlah ia. Tafsir ayat 121. Setan mendatanginya dalam rupa orang yang berniat baik, bertutur kata lembut, maka Adam terpedaya dengannya. Kemudian mereka berdua memakannya. Lalu terjatuhlah sesuatu yang ada di tangannya, dan lenyaplah pakaian mereka, maksiat mereka pun menjadi jelas. Aurat masing-masing terlihat oleh yang lain, yang sebelumnya mereka dalam keadaan tertutup auratnya. Mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun pohon-pohon surga untuk menutupi diri dengannya. Mereka dirundung oleh malu yang hanya Allah saja mengetahui tingkat rasa malu mereka. Wa sa'adamu rabbahu fagawa. Dan durhakalah Adam kepada Robnya, lalu sesatlah ia. Mereka berdua pun bersegera bertaubat dan kembali kepadanya dengan berkata di ayat yang ke-122, "Tsummastabahu rabbuhu fataba alaihi wahada." Kemudian Robnya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Tafsir ayat yang ke-122. Allah Ta'ala berfirman, "Rabbana dalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 23. Kemudian Rabbnya mengistimewakan dan memilihnya serta memudahkan baginya untuk bertaubat. Maka Allah menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Pasca taubat, kondisi beliau lebih baik daripada sebelumnya. Tipu daya musuh kembali ke pemiliknya. Usaha makarnya tidak bertaji. Sementara itu, kenikmatan yang tercurahkan kepada Adam dan anak cucunya semakin lengkap. Kewajiban mereka adalah menggunakannya dengan baik dan mengakui nikmat itu berasal dari Allah, serta selalu waspada terhadap musuh yang tetap mengintai lagi menunggu mereka siang dan malam. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarainahum inna ja'alna syaitana awliya'a lilladzina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 27. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.